Bab 325. Kedatangan ke kota Yan. Jerry yang tidak tahu Prunella Huang ternyata berencana melawannya. Namun meskipun tahu, dia juga tidak peduli, datang satu maka bunuh satu, datang dua maka bunuh dua, walaupun lawan adalah keluarga Huang, salah satu dari antara 8 keluarga besar kota Yan. Lalu kenapa? Saat ini, dia sudah kembali ke puncak awan. Suamiku baru saja pulang, terdengar seruan lembut disertai hembusan wangi harum menerpanya. Lesi Qin melemparkan dirinya ke dalam pelukan Jerry Yang, kedua tangannya memeluknya dengan erat. Jerry yang pertama tertegun, selanjutnya hatinya menghangat, sudut bibirnya terangkat, mengulurkan tangan dan memeluk erat Lesi Qin. Aku tidak apa-apa. Sebelumnya saat Jerry yang menyuruh Lesi Qin pergi dahulu, Lesi Qin merasa ada yang tidak beres, namun dia juga tahu jika dirinya terus tinggal di sisi Jerry Yang, dia hanya akan menjadi beban. Dia kembali ke puncak awan dengan patuh, walaupun hanya 1 jam, namun hatinya penuh dengan kekhawatiran. Sekarang melihat Jerry yang kembali dengan selamat, hatinya akhirnya terasa lega. Ayah, aku juga mau dipeluk. Di saat ini, terdengar sebuah suara yang renyah. Happy berlari mendekat, merentangkan sepasang lengannya, sambil terkekeh menatap Jerry Yang. Lesi Qin baru tersadar, bergegas melepaskan Jerry Yang. Jerry Yang tersenyum, berjongkok menggendong Happy, lalu mencium wajahnya keras-keras. Happy beberapa waktu ini sangat menurut. Sebagai hadiah, besok ayah dan ibu akan mengajakmu ke taman bermain. Hore! Happy bersorak gembira dan mencium wajah Jerry Yang, dengan antusias berkata, aku mau ke Disneyland melihat Mickey, juga melihat Putri Salju. Jerry Yang tersenyum, baik, Happy ingin melihat apa, ayah dan ibu membawamu melihatnya. Ini bukan karena Jerry yang impulsif, melainkan saat David Qin koma, Jerry Yang dan Lesi Qin tidak pernah ada waktu kosong menemaninya. Jerry Yang juga pernah berjanji pada Happy, tunggu David Qin keluar dari rumah sakit, akan membawanya ke taman bermain. Kebetulan besok adalah akhir pekan, Lesi Qin istirahat, Happy juga libur. Keesokan paginya, Jerry yang meninggalkan puncak awan, menyetir pergi ke Bandara Internasional Jiangsu. Irene naik penerbangan pagi, kedatangannya ke Jiangsu kali ini demi David Qin, dan turun tangan sendiri melakukan operasi penggantian ginjal untuk Ibu Sulisia. Tentu saja, Jerry yang harus mengantarkan sendiri. Kak Jerry. Baru saja Jerry yang masuk ke dalam terminal bandara, dia mendengar suara Charles Ma. Saat ini, Charles Ma dan Irene sedang bersama. Irene mengenakan gaun panjang gaya bohemian seperti saat baru datang ke Jiangsu, hanya saja hari ini, mengenakan selembar sweater rajutan tipis. Setelah memasuki musim gugur, udara di pagi hari terasa agak dingin. Sedangkan Charles Ma, tetap mengenakan pakaian hijau tua, dia memakai atasan kaos lengan pendek, sekujur tubuhnya penuh dengan ototnya yang kekar. Keduanya berdiri bersama, ada sedikit perasaan seperti si cantik dan si buruk rupa. Hanya saja, di antara keduanya jelas ada sedikit jarak. Jerry yang mengerti, dalam beberapa hari, hampir tidak mungkin menjodohkan Irene dan Charles Ma. Tapi dari tatapan Charles Ma, Jerry yang tetap melihat rasa tidak rela. Lesi menemani Happy di rumah, tidak dapat mengantar langsung, tapi dia menyampaikan padaku untuk berterima kasih padamu karena sudah menyelamatkan ayahnya, dia akan selalu mengingatmu, kakak ini. Jerry yang menatap ke arah Irene, berkata sambil tersenyum. Irene melambaikan tangan dengan acuh dan santai, ini sudah seharusnya aku lakukan, bila ada waktu kosong, kamu bawa Lesi ke kota yang mencariku. Baik, kata Jerry Yang. Saat ini, suara pengumuman mengingatkan pemeriksaan tiket untuk penerbangan dari Jiangsu ke kota yang sudah dimulai. Irene tersenyum, berjalan ke depan Jerry Yang, lalu merentangkan kedua lengannya. Jerry yang tersenyum tak berdaya, kemudian memeluk Irene dengan ringan. Selanjutnya, Irene pergi ke sisi Charles Ma, merentangkan kedua lengannya. Charles, kakak akan pergi, jika kamu pergi ke kota Yan, ingat cari kakak. Wajah Charles Ma sedikit sedih, kemudian memeluk Irene sebentar.
Jika kamu tidak bersedia menikah ke dalam keluarga Huang, aku dan Charles Ma bersedia pergi denganmu. Irene berjalan beberapa langkah, Jerry yang tiba-tiba berkata. Seperti sudah memperkirakan Jerry yang akan bicara seperti ini, Irene tidak terkejut sedikitpun. Dia tidak menoleh, hanya melambaikan tangan. Jika perlu, aku akan memberitahu kalian. Aku pergi dulu. Sampai melihat Irene pergi, Jerry yang baru melihat ke arah Charles Ma, berkata, jangan lihat lagi, dia sudah pergi. Charles Ma memalingkan pandangan dengan sedikit enggan, ekspresinya sedikit muram, lalu mengikuti Jerry yang pergi. Sepanjang jalan, keduanya tidak bicara, tatapan mata Charles Ma terus menatap keluar jendela. Jerry yang tentu saja bisa mengerti suasana hati Charles Ma, bertahun-tahun menyukai Irene. Setelah perpisahan ini, saat bertemu kembali, mungkin dia sudah menjadi istri orang lain. Aku sudah bilang dari dulu, bila suka maka kejar dengan berani. Kamu selalu mengatakan, aku tidak pantas dengannya, sekarang dia akan menikah dengan orang lain, kamu juga menderita. Awalnya, jika bukan karena kamu bersikeras ingin meninggalkan perbatasan utara denganku, walaupun tidak dapat mencapai posisi dewa, paling sedikit juga akan jenderal dewa, keluarga Ai mana mungkin meremehkan seorang jenderal dewa perbatasan utara. Jerry yang berkata kesal. Suasana hati Charles Ma memang sangat tidak nyaman. Lama kemudian, dia baru menghela nafas panjang. Kak Irene tidak suka padaku. Aku tidak ingin memaksanya. Jerry yang tiba-tiba tak tahu harus berkata apa, kamu babi bodoh. Aku tidak tahu Irene suka atau tidak padamu, tapi yang pasti adalah dia memiliki kesan yang baik tentangmu. Benarkah? Charles Ma tiba-tiba bersemangat, bertanya dengan terkejut dan gembira. Jerry yang mengangguk, orang yang menonton yang dapat melihat lebih jelas, hanya kamu yang ada di dalamnya tidak dapat melihat dengan jelas. Sebagai orang berpengalaman, aku harus memberitahumu, bila suka, maka jangan menyerah. Walaupun tidak berhasil, paling sedikit dirimu pernah berusaha, benar bukan? Kamu pikirkan, jika suatu hari Irene mengenakan gaun pengantin, bergandengan tangan dengan orang lain, mata semua orang memandangnya, sedangkan kamu, hanya bisa memandangnya dari jauh, apa kamu akan baik-baik saja? Bahkan, dia akan menikah dan memiliki anak dengan pria yang tidak disukainya, bahkan dipandang rendah, dihina oleh pihak pria, apa kamu bersedia? Perkataan Jerry yang seperti bom yang meledak satu demi satu di hati Charles Ma. Jika pria yang menikahinya berani mengecewakannya, aku tidak akan mengampuninya. Charles Ma berseru marah sambil melotot. Tidak akan mengampuninya. Jerry yang tertawa dingin, dia adalah suami Kak Irene, kamu memiliki alasan apa tidak mengampuninya? Charles Ma seketika terdiam, tidak tahu harus bicara apa, dia tiba-tiba memeluk kepalanya, berkata menderita, jangan bicara lagi, Kak Jerry. Aku hanya ingin memberitahumu, jika kamu sungguh ingin melepaskan Kak Irene, maka seumur hidup kamu akan hidup dalam penyesalan. Terdiam sejenak, Jerry yang berkata lagi, karena, yang kamu lepaskan bukan hanya kebahagiaanmu, tapi juga kebahagiaan Kak Irene. Kali ini, Jerry yang tidak bicara lagi. Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan, harus bagaimana, itu adalah urusan Charles Ma, dia tidak punya hak ikut campur. Robin Luo menemui sedikit masalah, aku berencana mengirimmu ke sana. Sebelum Charles Ma turun dari mobil, Jerry yang tiba-tiba berkata. Mendengarnya, Jerry yang seketika terkejut, kamu ingin aku pergi ke kota Yan? Jerry yang mengangguk sedikit, dengan ekspresi serius berkata, aku terlalu meremehkan masuknya keluarga Yuan ke dalam grup Yan Chen, hanya seorang Ken Kokian tidak dapat membantu banyak Robin Luo. Sebelumnya, dia sedang berpikir harus mengirim siapa untuk pergi ke kota yang membantu Robin Luo. Sekarang, dia akhirnya mengerti paling cocok mengirim siapa, hanya Charles Ma. Irene juga ada di kota Yan, jika Charles Ma pergi, tidak hanya bisa membantu Robin Luo, masih bisa sekalian membuatnya lebih dekat lagi dengan Irene. Kak Jerry, jika hanya demi aku, kalau begitu aku. Charles Ma belum selesai bicara, Jerry yang sudah memotong perkataannya, kamu seharusnya tahu apa artinya grup Yan Chen untukku.
Talenta Robin Luo dalam bisnis sangat unggul, asal keselamatannya terjamin, maka jaraknya dari aku bisa mengendalikan grup Yan Chen sepenuhnya baru bisa semakin dekat. Wajah Jerry yang menjadi serius. Mendengarnya, Charles mata tanpa ragu segera menegakkan tubuh. Baik, Kak Jerry, aku jamin pasti akan menyelesaikan tugas. Pada saat yang bersamaan, di ibu kota provinsi. Di Bandara Internasional, sebuah pesawat Boeing 747 perlahan mendarat. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi perlahan berjalan keluar, di belakangnya, ada dua orang bodyguard bertubuh kekar mengikutinya. Kakak sepupu, Anda akhirnya datang. Pria parubaya itu baru berjalan keluar dari bandara, seorang wanita parubaya berpakaian congsam hitam bergegas maju, dengan mata merah berkata, aku gagal melindungi Andi, Anda hukum aku. Bersambung.